mempunyai ilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pemuda yang sebenarnya pemuda. Dalam yakuna, apabila tidak ada dua, tidak ada ilmu, tidak ada takwa, kalau sibar walidah tidak ada diterima katanya. Kalau dapat harganya, ilmu ada, takwa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah kembali di channel YouTube kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu sosok ulama besar karismatik dari kota Serambi Mekah Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu Kiai Haji Abdul Syukur. Beliau lebih populer disebut Guru Syukur, baik oleh para santri pesantren Darussalam khususnya, maupun kalangan kaum muslimin di kota Martapura umumnya. Sementara di rumah oleh anak-anak beliau, biasa dipanggil ayah. Sebutan ayah mengandung makna penghormatan sekaligus kemuliaan dan ketaatan. Sudah biasa bagi orang suku Banjar, khususnya dalam komunitas orang Martapura, memberikan sebutan atau panggilan ayah, dikarenakan adanya kelebihan pada orang yang bersangkutan. Meski dikenal sebagai tokoh ulama panutan, dan sangat dihormati serta dimuliakan di kota Martapura, Guru Syukur sebetulnya keturunan orang Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kiai Haji Abdul Syukur lahir dari pasangan suami istri yang taat melaksanakan ajaran agama, yakni Anang Acil bin Taher dengan Salamah binti Haji Ali bin Kiai Ronggo. Karena berada dalam lingkungan keluarga yang taat dan patuh dalam beragama, maka beliau pun sejak kecil sudah terbiasa dengan lingkungan yang agamis dan kehidupan yang religius. Oleh karena itulah tidak heran kalau orang tua dan keluarga Kiai Haji Abdul Syukur menyekolahkan anak kesayangan ini di pondok pesantren Darussalam Martapura. Apalagi ketika itu Kiai Haji Abdul Syukur memang sudah berdomisili secara menetap di kota Martapura bersama kedua orang tua beliau. Dalam menuntut ilmu di dunia pesantren, Kiai Haji Abdul Syukur termasuk anak yang tekun belajar, memiliki semangat otodidak yang tinggi, cerdas dan tanggap dalam menyerap sesuatu. Di samping itu ada kelebihan Kiai Haji Abdul Syukur yang jarang dimiliki orang lain, yakni beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah memaham pelajaran, cepat menghafalnya serta memiliki ingatan yang kuat. Keutamaan yang beliau miliki ini tak hanya diakui oleh teman-teman sesama santri, akan tetapi juga mendapat acungan jempol dari guru-guru atau orang yang pernah mendidik serta mengajar beliau, baik secara formal maupun non-formal. Dengan modal intelektual tinggi, ditambah ketekunan dalam belajar dan semangat otodidak yang tinggi, juga daya pikir yang biasa dibilang brilian, membuat Kiai Haji Abdul Syukur dapat belajar dengan tenang. Nyaris tak ada keluhan sama sekali selama menerima pelajaran di pondok pesantren. Semua mata pelajaran yang diberikan oleh mualim atau guru dapat diterima kemudian dicerna dengan baik, dan bahkan sampai mampu hafal di luar kepala. Modal dasar tersebut tentu saja jauh lebih tinggi nilainya dari sekadar materi atau harta benda dan finansial. Sebab tidak sedikit fakta menunjukkan kalau anak orang berada atau orang mampu dan kaya, justru gagal dalam studinya. Padahal segala kebutuhan dan fasilitas penunjang studi sebenarnya sudah lengkap tersedia, mulai dari uang jajan, hingga keperluan lainnya.
Kegagalan ini dikarenakan mereka tidak mempunyai modal dasar sebagaimana yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdus Syukur. Semangat menuntut dan memperdalam ilmu agama senantiasa berkobar-kobar dan menggebu-gebu dalam diri Kiai Haji Abdus Syukur. Ini dibuktikan beliau, ketika masih menyantri di Pondok Pesantren Darussalam hingga menamatkannya. Beliau masih belajar secara privat dengan sistem ngaji duduk dengan guru-guru tertentu, baik datang sendiri atau bersama teman. Berkat keuletan, keseriusan, kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu disertai dengan tekad yang kuat itulah, menghantarkan Kiai Haji Abdus Syukur berhasil dalam menamatkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam Martapura hingga tingkat akhir. Semua jenjang pendidikan yang beliau tempuh di sekolah agama, mulai madrasah diniyah, sanawiyah sampai tingkat aliyah. Beliau juga selalu berupaya untuk tidak melewatkan begitu saja pengajian-pengajian yang diberikan oleh para ulama terkenal di sekitar kota Martapura. Sebagai seorang santri, Kiai Haji Abdus Syukur tampil apa adanya, rendah hati, peramah, suka menolong teman, dan bergaul dengan siapa saja. Meskipun sebagai anak yang pintar, namun Kiai Haji Abdus Syukur semasa menuntut ilmu tidak pernah membeda-bedakan teman, semua dikawani. Hanya saja sosok santri Kiai Haji Abdus Syukur termasuk orang yang tidak suka banyak bicara atau agak pendiam, kecuali yang perlu atau untuk memperdalam ilmu agama. Sifat pendiam tersebut ternyata melekat sampai Kiai Haji Abdus Syukur dewasa dan berusia senja. Inilah salah satu penyebab yang membuat orang lain makin menghormati, memuliakan keulamaan beliau. Meski ada kesan disegani, tapi sebetulnya beliau tidak pemarah. Jadi keseganan orang bukan karena ditakuti, melainkan lantaran orang sangat mematuhi serta menghormati beliau. Dalam hal ini khususnya siapa saja yang pernah berguru dengan Kiai Haji Abdus Syukur, baik di dalam maupun di luar pesantren. Banyaknya prestasi yang dimiliki Kiai Haji Abdus Syukur tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh pengelola Pondok Pesantren Darussalam. Beliau termasuk alumni yang diminta mengajar di pondok yang menghantarkan beliau sendiri sebagai ulama. Malah tak hanya sebagai guru biasa, lantaran kealiman, kepemimpinan, kepribadian dan sifat-sifat terpuji yang dimiliki, beliau dipercaya untuk memimpin Pondok Pesantren Darussalam Martapura selama beberapa periode, bahkan hingga akhir hayat beliau. Semua jabatan yang diamanahkan kepada Kiai Haji Abdus Syukur tersebut, ternyata bukan hanya untuk satu periode atau masa bakti kepengurusan saja. Akan tetapi berlangsung selama beberapa kali atau beberapa periode. Selama kepemimpinan beliau, alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam berkembang dengan pesat. Setiap tahun santrinya terus bertambah, mereka berdatangan dari kawasan Pulau Kalimantan pada khususnya. Bahkan juga ada yang berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera serta daerah-daerah lainnya di Nusantara. Dalam sehari-harinya beliau sudah terbiasa berbusana rapi memakai sarung. Termasuk ketika menghadiri undangan berbagai upacara resmi, baik di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan maupun di tingkat pusat. Kekonsekuenan beliau memakai busana semacam ini memang jarang ditemukan pada ulama lain. Padahal disinilah sebenarnya dapat dilihat letak murah dan tawadu, serta qanaahnya seorang ulama sejati. Walaupun keseharian Kiai Haji Abdus Syukur disibukkan dengan padatnya kegiatan mengajar dan memimpin Pondok Pesantren Darussalam, namun beliau masih menyediakan diri dalam mengabdi kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan pengajian, baik di rumah beliau sendiri maupun di tempat lainnya. Dalam memberikan pengajian biasanya Kiai Haji Abdus Syukur sering diminta menguraikan materi hadis-hadits Nabi Muhammad SAW. Materi ini juga merupakan mata pelajaran yang biasa beliau berikan di Pondok Pesantren Darussalam. Banyak yang menyatakan kalau Kiai Haji Abdus Syukur sangat piawai dalam bidang hadis tersebut. Hal ini sesuai dengan hafalan dan ingatan yang kuat yang beliau miliki.
Apalagi guru beliau menimba ilmu hadis itu sendiri adalah ulama hadis yang belajar di Mekah, yakni Kiai Haji Anang Syarani Arif, Kampung Melayu Ilir Martapura. Tidak sedikit ulama yang mengatakan kalau Guru Syukur adalah pewaris ilmu ulama hadis terkemuka tersebut. Lantaran kepribadian yang lurus dan istiqomah serta keulamaan yang tidak diragukan lagi, Kiai Haji Abdus Syukur pun oleh pemerintah Kabupaten Banjar diminta untuk menempati kursi Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Banjar. Demikian pula tatkala diminta menjadi Ketua Nazir Masjid Jami Al-Karomah. Tentu saja jabatan terhormat dan bergengsi ini tidak diterima begitu saja oleh beliau. Dengan tegas beliau menolaknya dan menyuruh orang lain saja yang menempati posisi itu. Akan tetapi karena didesak oleh berbagai pihak, dan hal itu juga merupakan hasil musyawarah para ulama juga, maka tawaran itu pun akhirnya dengan segala kerendahan hati beliau terima. Dengan begitu semasa hidupnya beliau pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Pondok Pesantren Darussalam dan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Kemudian sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Kabupaten Banjar, serta Ketua Nazir Masjid Jami Al-Karomah Martapura. Semua jabatan yang diamanahkan kepada Kiai Haji Abdus Syukur tersebut, ternyata bukan hanya untuk satu periode atau masa bakti kepengurusan saja. Akan tetapi berlangsung selama beberapa kali atau beberapa periode. Ini tentu saja karena keikhlasan serta keberhasilan beliau dalam merealisasikan amanah kepemimpinan yang dipikulkan. Sebagai seorang ulama sepuh dan memiliki banyak posisi penting, Kiai Haji Abdus Syukur bersama keluarga tinggal di rumah sederhana di Komplek Pendidikan Darussalam Martapura Tanjung Rema, tepatnya di Jalan Perwira Komplek Pangeran Antasari, Martapura. Beliau didampingi seorang istri yang sopan santun dan setia, Hajah Fatimah. Dari perkawinan dengan istri tercinta itu dikaruniai 7 orang anak, 5 orang laki-laki dan 2 perempuan. Di antara putra Kiai Haji Abdus Syukur yang aktif mengajar di Pondok Pesantren Darussalam yaitu Kiai Haji Tarhib bin Kiai Haji Abdus Syukur. Tampaknya putra beliau ini yang akan berkiprah mewarisi keilmuan dan perilaku keulamaan beliau. Bahkan postur tubuh dan raja wajah yang dimiliki Guru Tarhib pun sangat mirip dengan sang ayahandanya beliau. Kiai Haji Abdus Syukur adalah sosok ulama sejati yang menghabiskan usia beliau untuk mengabdi dalam dunia dakwah di tengah-tengah masyarakat, dan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ketokohan beliau sebagai ulama, dan kealiman dalam ilmu hadits serta hafalannya, belum tertandingi. Ada beberapa karya tulis beliau terkait dengan sanad kitab-kitab, khususnya bertalian dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Beliau benar-benar figur ulama berpengaruh yang patut menjadi panutan umat Islam. Ketulusan Kiai Haji Abdus Syukur dalam mengemban amanat dan memimpin perlu diwarisi, demikian pula sikap hidup istiqomah sebagai hamba Allah yang senantiasa lurus di jalannya baik terhadap keluarga sendiri maupun kaum muslimin pada umumnya. Kiai Haji Abdus Syukur sama sekali tidak meninggalkan harta benda, kecuali khazanah ilmu agama yang dapat menjamin siapa saja yang mengamalkannya untuk meraih sukses di dunia maupun di akhirat. Kiai Haji Abdus Syukur berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 24 Maret tahun 2007 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1428 Hijriah, setelah mengalami sakit beberapa hari lamanya. Beliau meninggal di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dan dimakamkan di Alkah keluarga di Kampung Melayu Ulu, Martapura. Posisi makam beliau persis berdampingan dengan makam Kiai Haji Anang Syarani Arif, guru beliau yang dikenal ahli hadis. Demikian manakib singkat Kiai Haji Abdus Syukur. Semoga perjalanan baik hidup beliau bisa kita ambil iktibar dan pelajaran serta motivasi dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Dan semoga Allah mengampuni dan melapangkan kubur beliau, serta meninggikan derajat beliau di surga amin ya rabbal alamin. Sumber naskah disusun oleh tim penulis LP2 MUIN Antasari Banjarmasin dan MUI Provinsi Kalimantan Selatan.